Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selama belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, kali ini kita masuk di tema 2, yaitu tema selalu berhemat energi dengan mata pelajaran IPA ya. Namun sebelum kita berdoa, marilah kita sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diikuti doanya ya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, wa ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari, wa ila muassasati ta'limiyati Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita membaca salawat Naria bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Nah, selanjutnya kalian siapkan buku tulis dan pulpen untuk merangkum semua materi yang diterangkan oleh Bu Laila. Nah, kali ini agenda belajar kita yaitu tentang IPA adalah mengidentifikasi berbagai macam sumber energi, kemudian perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap belajar di rumah? Pasti harus siap. Nah, perhatikan. Anak-anak, sebelumnya Bu Lela mau tanya, apa sih sumber energi itu? Di rumah kalian sudah menggunakan sumber energi apa belum? Saya yakin semuanya sudah menggunakan sumber energi. Mari kita lihat bersama-sama apa itu sumber energi, yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi seperti listrik, matahari, air, dan lain-lain sebagainya. Nah, perhatikan. Macam-macam energi. Energi itu apa saja? Ada energi panas, ada energi bumi, kemudian ada energi panas bumi, ada energi cahaya, ada energi gerak, dan energi listrik. Nah, selanjutnya macam-macam sumber energi. Nah, sumber energi dapat kita dapat dari makanan, ada juga dari listrik, dari panasnya matahari. Jadi panas matahari itu bisa menghasilkan energi ya, banyak sekali. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian ada sumber energi dari minyak bumi. Nah, ini gambarnya apa anak-anak? Gambarnya matahari. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari matahari? Sangat banyak sekali ya.
manfaatnya. Perhatikan energi matahari yang sudah kita rasakan bersama-sama setiap hari. Manfaatnya yang pertama, bagi nelayan ini bisa mengeringkan ikan, kemudian bagi ayah dan bagi mamamu di rumah bisa mengeringkan pakaian, kemudian membantu proses fotosintesis untuk tumbuhan, dan selanjutnya menghasilkan vitamin D ketika kita berjemur. Nah, kemudian memperkuat imun pada tubuh kita. Selanjutnya, energi matahari manfaatnya juga sebagai pembangkit listrik. Kok bisa? Nanti kita bahas. Perhatikan sekarang, apa sih perubahan energi itu? Nah, coba kalian lihat, ini gambarnya apa? Ini adalah gambarnya mesin cuci. Kenapa mesin cuci kok bisa bergerak? Kira-kira kenapa ya? Karena dicolokkan ke listrik, Bu. Gitu misalnya. Oke, perhatikan, ini juga ada gambar lampu itu menyala. Kenapa lampu kok bisa menyala? Nah, perhatikan, ini karena adanya perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis ke jenis energi yang lain. Boleh jelaskan? Misalnya dari mesin cuci. Mesin cuci ini perubahan energinya adalah dari energi listrik menuju energi gerak. Kemudian kalau lampu dari energi listrik menuju energi cahaya. Nah, misalnya sekarang bolehlah contohkan setrika. Nah, setrika di rumah bisa panas. Kenapa? Karena dicolokkan listrik. Nah, itu berarti ada perubahan energi, yaitu dari energi listrik ke energi panas. Seperti itu ya. Selanjutnya, energi listrik dan perubahan bentuk energi yang dihasilkan. Perhatikan, ini contoh-contohnya. Ini ada lampu. Perubahan energinya, ini lampu, yaitu perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lain, ini ada setrika. Nah, perubahan energinya adalah dari energi listrik menjadi energi panas untuk menyetrika baju di rumah ya. Kemudian ada mesin cuci. Perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya untuk mencuci pakaian ya. Nanti kalian bisa berlatih perubahan energi yang ada di buku Platinum yang sudah kalian miliki di rumah. Nah, perhatikan loh, ini gambar apa? Ini adalah gambar penambangan batu bara. Nah, itu apa lagi? Itu adalah gambar dari penyulingan minyak bumi. Apa yang akan kita bahas sekarang? Perhatikan. Batu bara, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan batu bara dan minyak bumi. Nah, jika minyak bumi dan batu bara sudah habis, maka kita memerlukan sumber energi pengganti. Nah, sumber energi pengganti tersebut disebut dengan sumber energi alternatif. Energi yang dapat menjadi pengganti sumber energi disebut energi alternatif. Nah, perhatikan. Selanjutnya, nah, dari manakah energi alternatif bisa kita dapatkan? Yang pertama, dari matahari. Yang kedua, dari angin. Terus, dari mana lagi ini? Dari air, panas bumi, limbah organik, dan tumbuhan. Oke, sekarang penjelasannya penjelasan lebih lanjut. Sekarang kita menuju ke energi alternatif matahari. Nah, manusia memanfaatkan energi panas matahari salah satunya dengan alat yaitu panel surya. Nah, panel surya ini dapat menyerap sinar matahari bahkan saat cuaca mendung. Kemudian sinar mataharinya diolah, akhirnya menghasilkan listrik sebagaimana ketika di lampu-lampu di jalan. Nah, itu menggunakan panel surya. Nah, ini gambarnya panel surya. Manusia memanfaatkan energi panas, tak ulang lagi, energi panas matahari salah satunya dengan alat yaitu yang dinamakan panel surya yang dapat menyerap matahari bahkan saat cuaca mendung. Nah, ini contohnya lampu bertenaga surya dengan menggunakan panel surya. Jadi
panel surya ini menyerap sinar matahari meskipun dalam keadaan mendung dan diolah menjadi listrik. Ada juga rumah-rumah yang menggunakan panel surya anak-anak ya. Jadi ketika lampu mati, nah itu tetap rumahnya tetap nyala karena ada panel surya di atap rumahnya yang menyerap energi matahari dan menghasilkan listrik. Selanjutnya ini ada angin. Nah, energi gerak pada angin dapat dirubah menjadi energi listrik oleh turbin angin seperti yang ada di dalam gambar. Di dalam turbin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ini biasanya ada di negara mana? Negara Belanda. Banyak sekali kincir angin yang untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya ini ada air. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari air? Banyak sekali ya aliran air. Air yang mengalir deras memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Biasanya ya seperti yang ada di bendungan Karangkates. Kemudian air akan dibendung dan dialirkan melewati terowongan yang akan memutar generator. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Perhatikan, energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Ini juga macam-macam energi alternatif. Selanjutnya ada tumbuhan. Wah, apa yang bisa dihasilkan tumbuhan ya untuk menghasilkan listrik? Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar atau biofuel ya. Contoh tanaman jarak dan kelapa sawit yang diubah menjadi biodiesel, serta singkong dan tebu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, kalau misalnya luring ini dulu di kelasnya Bu Laila ada yang ada yang percobaan membawa kentang, membawa jeruk nipis. Nah, itu dirangkai dengan kabel-kabel dan sebagainya bisa menghasilkan listrik. Ini juga dari energi alternatif dari tumbuhan ya. Selanjutnya dari limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah tersebut dapat diubah menjadi biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, anak-anak, itu semuanya ya. Kemudian selanjutnya, dan alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran IPA kali ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari sumber energi, kita sudah mempelajari macam-macam energi, kita juga sudah mempelajari energi alternatif dari beberapa energi yang bisa kita dapatkan. Ada matahari yang bisa menghasilkan listrik, ada air, ada angin juga bisa menghasilkan listrik, ada tumbuhan yang bisa menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar gas di rumah. Nah, kemudian dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Nah, anak-anak, untuk lebih memahamkan materi yang ada di dalam video, kalian bisa mengerjakan Google Form atau bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku Platinum. Terima kasih anak-anakku, kami sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.